Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Hikmatut Tasyri', Bapak Muhammad Muhsin Arumawan MPDI, beserta teman-teman yang saya cintai. Hari ini perkenalkan, nama saya Nadira Rifki. Saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang salah satu bab dari Hikmatut Tasyri', yaitu Asrorul Ahkam, atau yang disebut juga rahasia-rahasia hukum Islam. Nah, sebagai pendahuluannya, Asrorul Ahkam adalah salah satu objek kajian dalam filsafat hukum Islam, yang mana filsafat hukum Islam ini berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi masyarakat yang semakin kompleks permasalahannya, sehingga hukum Islam ini seringkali dianggap tidak relevan, kolot, dan juga kuno bagi orang-orang yang menganggap dirinya modern. Nah, maka dari itu, filsafat hukum Islam ini hadir sebagai penolong hukum Islam agar tidak kehilangan relevansinya seiring perkembangan zaman. Nah, ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam menjadi dua bagian, yaitu falsafah tasyri' dan falsafat syariah. Nah, falsafat tasyri' ini adalah filsafat yang membahas mengenai hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam sehingga bersifat menonjolkan atau menguatkan hukum Islam itu sendiri di tengah-tengah masyarakat. Nah, filsafat tasyri' ini sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya yang telah dijelaskan oleh teman-teman kita seperti Daimul Ahkam, Mabadiul Ahkam, lalu juga ada Maqasidul Ahkam, Maqasid Syariah, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan Asrorul Ahkam ini terdapat di dalam falsafat syariah. Falsafat syariah ini adalah filsafat yang mengungkap rahasia dan hakikat hukum Islam. Oleh karena itu, filsafat ini digali dari isi hukum Islam itu sendiri, seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan lain sebagainya. Nah, falsafat syariah ini terdiri dari yang pertama Asrorul Ahkam yang akan kita bahas hari ini, lalu dilanjutkan dengan Khosoisul Ahkam yang telah dipelajari sebelumnya, lalu juga ada Mahasin atau Mahsanah yang telah dipelajari sebelumnya, dan juga Tawabiul Ahkam. Nah, baik. Sekarang kita masuk kepada Asrorul Ahkam dalam pengertiannya. Asror berarti rahasia dan ahkam berarti hukum. Maka jika digabungkan, maka Asrorul Ahkam ini berarti rahasia-rahasia yang ada di balik hukum Islam itu sendiri. Nah, Allah itu kan memerintahkan kita, memberikan kita aturan, memberikan kita hukum dalam Al-Quran maupun hadisnya. Nah, dalam hukum yang ditetapkan Allah itu tersebut pasti memiliki hikmah atau rahasia di baliknya. Oleh karena itu, dalam filsafat hukum Islam terdapat objek kajian mengenai Asrorul Ahkam. Nah, Asrorul Ahkam ini dalam pengkajiannya itu mencakup dua, yaitu mencakup ilat dan hikmah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Asrorul Ahkam berarti rahasia-rahasia di balik penetapan hukum Islam baik dari segi sebabnya maupun hikmahnya. Nah, namun dalam beberapa ulama terdapat perbedaan yang mana yang pertama dari kelompok Asy'ariyah, mereka itu tidak setuju akan adanya ilat karena dengan adanya ilat maka mereka ini beranggapan bahwa persyariatan hukum Tuhan tidak dikaitkan dengan suatu ilat tertentu karena kemestian mengkaitkan hukum Allah dengan kausa atau tujuan tertentu itu menganggap dapat mengurangi sifat kesempurnaan Tuhan sendiri. Seakan-akan Tuhan ini digerakkan atau ditentukan oleh sesuatu tersebut. Nah, sedangkan aliran yang kedua, kelompok ulama yang kedua yaitu Mu'tazilah, mereka setuju akan ilat karena mereka menganggap hukum Tuhan itu disyariatkan berkaitan dengan tujuan atau rahasia-rahasia hukum yang mendorong memberikan sesuatu yang sesuai dengan kemaslahatannya. Yang artinya Allah itu tidak menetapkan hukum sesuatu dengan sia-sia tanpa ada maksud tertentu. Maka dari itu muncullah aliran yang ketiga yang beranggapan kita ini ada di tengah-tengah yang mana berpendapat bahwa semua perbuatan Tuhan termasuk hukum-hukumnya jika dikaitkan dengan ilat, kemaslahatannya baik, tampak maupun tidak, tetapi tidak menjadi kewajiban bagi Tuhan.
Jadi Allah itu pasti menurunkan hukum, menetapkan hukum dengan adanya alasan. Tapi Allah tidak berkewajiban akan ilat itu sendiri, begitu. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penggalian Asrarul Ahkam ini cukup sulit karena ada yang menganggap ilat itu boleh, ada yang menganggap ilat itu boleh, dan juga pengkajiannya itu juga tidak sembarangan, tidak semua orang bisa mengkaji tentang ilat maupun hikmahnya. Nah, oleh karena itu, untuk mengkaji Asrarul Ahkam, maka kita itu juga harus memperdalam ilmu kita dengan mempelajari metode-metode penggaliannya, aspek-aspek apa yang ada di dalamnya, dan juga wilayah Asrar al-Ahkam itu sendiri itu mencakup mana saja, begitu. Oke, selanjutnya masuk ke dalam metode penggalian Asrarul Ahkam. Asrarul Ahkam ini memiliki 3 metode, yaitu yang pertama metode taklili atau kiasi, yang kedua metode takwili, dan yang ketiga adalah metode hikmi. Nah, kita belajar tentang metode taklili. Metode taklili ini adalah penggalian asror berdasarkan ilat yang terdapat pada nas. Ilat sendiri didefinisikan sebagai suatu sifat yang tampak, yang lahir, yang khas sesuai dengan hukum dan digunakan sebagai dasar penetapan hukum. Orang yang mengakui adanya ilat berarti dia juga mengakui adanya kias. Seperti yang biasa kita bahas sebelumnya yaitu tentang khomer. Nah, khomer ini dengan adanya narkoba zaman sekarang itu sama-sama ilatnya. Ilatnya adalah sama-sama memabukkan, seperti itu. Nah, sedangkan metode takwil ini adalah metode penggalian rahasia-rahasia hukum melalui penyuguhan hukum yang berpijak pada arti yang tidak terdapat pada nasnya. Jadi, rahasia-rahasianya terdapat pada makna implisitnya. Lalu selanjutnya, jika metode hikmi ini adalah metode pencarian rahasia hukum melalui pengungkapan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, baik kita akan mempelajarinya secara rinci. Nah, metode taklili ini seperti yang kita tahu yaitu mencakup tentang ilat dan hikmah. Nah, selain ilat ada hal lainnya yang berkaitan dengan latar belakang ditetapkannya hukum, yakni hikmah di balik hukum tersebut. Nah, menurut ulama Syafi'iyah, hikmah dapat dijadikan ilat hukum dengan alasan kebalikan dari yang menolak. Maksudnya, mereka itu ilatnya ini hikmahnya ini adalah mengambil sesuatu yang bermanfaat, mengambil maslahah. Nah, menurut mereka hikmah itu jelas. Oh, maaf ini salah tulis ya. Menurut mereka, ilat itu jelas dan dapat diukur, sedangkan hikmah itu implisit dan tidak dapat diukur. Nah, contohnya dari kalimat di bawah ini, yaitu seorang musafir yang telah melakukan perjalanan sebanyak 16 farsakh diberikan keringanan untuk melakukan sholat qashar agar menghilangkan kesulitannya dalam perjalanan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ilat itu adalah jelas dan dapat diukur dan juga mengambil maslahah, mengambil manfaatnya dan membuang kemudaratannya. Nah, seperti yang kita tahu, perjalanan 16 farsakh ini adalah ilat, jelas dan dapat diukur, sedangkan menghilangkan kesulitannya ini adalah hikmah. Karena menghilangkan kesulitan itu kan bagi orang-orang itu kan berbeda-beda. Ada yang menganggap naik bis itu sulit, ada yang juga menganggap naik bis itu mudah. Jadi seperti itu. Jadi tingkat kesulitan atau kemudahan ini dikatakan tidak bisa diukur karena mereka bersifat relatif. Nah, maka dari itu dari kata safar ini, bepergian atau perjalanan ini kan pasti ada orang yang naik pesawat dan juga ada orang yang naik kendaraan darat, misalnya kereta. Nah, kereta dengan pesawat ini kan kesulitannya berbeda walaupun jaraknya sama 16 farsakh gitu. Jadi, hikmah dibaliknya adalah menghilangkan kesulitannya. Nah, selanjutnya tentang metode takwili. Nah, metode takwili ini yaitu yang sudah dijelaskan tadi yaitu metode penggalian rahasia-rahasia hukum melalui penyuguhan hukum Islam dengan berpijak pada arti dibalik yang aslinya, yaitu pada arti yang tidak tertuliskan dalam nasnya.
Nah, secara bahasa takwil ini berarti kembali kepada asal. Nah, yang mana dari pendapat beberapa ulama, takwil ini memiliki dua makna, yaitu yang pertama mengalihkan makna yang meragukan atau membingungkan pada makna yang meyakinkan. Nah, yang kedua adalah takwil ini berarti makna lahiriah yang termasuk juga dalam makna batiniah, sehingga takwil ini dalam arti ini berhubungan dengan semua ayat Al-Quran. Nah, contoh dari penerapan takwil ini pada kalimat Allah itu menciptakan sesuatu yang hidup dari yang mati. Nah, jika dikaji secara bahasa, secara letterlek, secara tafsirnya, kita dapat mengartikan bahasanya Allah dapat menciptakan suatu hewan dari secangkang telur. Nah, hewan ini adalah sesuatu yang hidup, sedangkan secangkang telur ini adalah sesuatu yang mati. Nah, walaupun arti ini suatu hewan, misalnya burung, dapat lahir dari secangkang telur. Nah, ini kan sudah sesuai dengan kalimat Allah itu menciptakan sesuatu hidup dari yang mati. Nah, namun jika kita kaji lebih dalam dengan metode takwil, ayat tersebut dapat berarti dia, Allah menjadikan orang yang beriman dari yang kafir. Atau dia melahirkan orang yang alim dari yang jahil. Seperti yang kita tahu kan, misalnya kita ini kan beriman dari lahir, tapi ada juga orang yang beriman setelah dia menjadi orang yang kafir. Jadi mereka mendapatkan hidayah, dia mendapatkan ilmu sehingga mereka beralih kepada orang yang beriman, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang alim. Jadi sesuatu yang hidup ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang lebih baik, dan makna mati itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang buruk yang harus ditinggalkan. Jadi seperti itu. Itu makna atau penerapan dari metode takwili. Lalu yang ketiga yaitu metode hikmih atau hikmah. Nah, metode hikmih ini adalah metode pencarian hukum, rahasia hukum melalui pengungkapan hikmah-hikmah yang terkandung di baliknya. Seperti contohnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kita ini diperintahkan untuk berpuasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu arti secara gampangnya ya. Disebutkan bahwa hikmah dari puasa adalah agar kita semua dapat menjadi orang yang bertakwa. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, dalam penerapannya pun, kalau misalnya kita puasa 1 hari saja kan tidak mungkin kita langsung menjadi orang yang bertakwa gitu ya. Nah, namun bertakwa ini bertahap dan membutuhkan proses. Nah, jadi hikmah-hikmah di balik berpuasa itu bukan cuma bertakwa, walaupun puncaknya nanti kita adalah menjadi orang yang bertakwa. Jadi masih ada hikmah-hikmah yang ada di baliknya. Contohnya, hikmah dari puasa adalah kita menjadi merasakan haus dan lapar awalnya, lalu kita menjadi bisa merasakan bagaimana sulitnya menjadi orang yang miskin dan terlantar tanpa makanan, lalu kita juga menjadi timbul empatinya, timbul ibanya. Yang keempat, kita akhirnya bersyukur akan keadaan kita, bersyukur atas semua pemberian Allah terhadap kita, dan juga kita akhirnya lama-kelamaan akan terbentuk insan yang bertakwa. Jadi bertakwa ini kan membutuhkan proses, dan proses ini tuh adalah hikmah yang ada di balik ayat tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang wilayah Asrorul Ahkam. Nah, wilayahnya maksudnya cakupan dari Asrorul Ahkam ini tidak semua ya. Nah, menurut Ibnu Rushdi, Asrorul Ahkam ini hanya berlingkup pada hukum-hukum amaliyah yang lahiriah, yaitu amaliyah yang tampak, bukan pada akidah. Karena hukum akidah diharuskan memakai dalil-dalil yang qat'i, yang tidak ada pertentangan di dalamnya, baik dari golongan yang orang-orang yang rasikh ilmunya maupun orang-orang yang awam. Karena kalau misalnya kita sebagai orang awam lalu tiba-tiba mencari-cari asrarul ahkam yang ada di balik ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, maka itu takutnya kita dituntun oleh setan. Karena kita itu kan kalau misalnya ayat-ayat akidah itu kan langsung kita itu wajib wajib untuk langsung taat, langsung paham gitu. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya ya. Kalau ayat-ayat akidah itu tidak mengandung ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang meragukan gitu. Karena akidah ini
bersangkutan dengan keyakinan, maka juga kita harus mempelajarinya dengan yakin. Oke, selanjutnya kita belajar tentang aspek asrorul ahkam. Nah, aspek asrorul ahkam ini terdiri dari dua, yaitu sudut bahasa dan sudut makna. Nah, sudut bahasa ini menerangkan hukum Islam dengan melihat teks ayat atau hadis yang diteliti. Kita teliti dari segi bahasanya. Sedangkan kalau sudut makna menerangkan rahasia hukum Islam dengan konteks makna pada ayat atau hadis. Nah, untuk memahaminya lebih dalam, lebih mudah, kita langsung saja ke contohnya. Nah, contohnya ini pada Quran surat Al-Maidah ayat 38, yaitu yang menjelaskan tentang adanya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Nah, ayatnya ini awal ayatnya berbunyi wasariqu wasariqatu. Wasariqu artinya pencuri laki-laki, wasariqatu artinya pencuri perempuan. Nah, namun kenapa kok pada Quran surat An-Nur ayat 2 yang disebutkan pertama adalah az-zaniyatu waz-zani, yaitu pezina perempuan dan pezina laki-laki. Nah, ini kan dari segi bahasanya kan berbeda walaupun pembahasannya berbeda, yaitu pencuri dan pezina. Namun dalam kedua bahasan ini kenapa kok yang disebutkan dahulu itu berbeda? Yang pencuri ini laki-laki, kalau yang pezina ini yang disebutkan perempuan. Nah, ternyata ada rahasia di baliknya. Kalau misalnya yang pencuri ini disebutkan laki-laki dahulu, karena Allah mengisyaratkan bahwa laki-laki ini memiliki potensi keberanian untuk melakukan pencurian dengan perbandingan 9 dari 1 daripada potensi keberanian untuk mencuri bagi perempuan. Nah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pencuri hari ini, dari dulu sampai sekarang, banyaknya pencuri laki-laki daripada pencuri perempuan. Seperti itu. Sedangkan dari Quran surat An-Nur ayat 2 tentang pezina, Allah mengisyaratkan bahwa pezina perempuan itu lebih banyak daripada pezina laki-laki. Hal ini dibuktikan banyaknya layanan-layanan hal-hal yang buruk seperti itu yang pelayannya adalah perempuan daripada laki-laki. Jadi lebih banyak, mohon maaf, pelacur daripada gigolo. Jadi dapat kita temukan dalam misalnya dalam TikTok, dalam Hago, Bigo, ataupun platform seperti itu yang lainnya, kebanyakan mereka pelayannya adalah perempuan, bukan laki-laki. Jadi ini adalah rahasia yang diisyaratkan oleh Allah gitu. Sedangkan contohnya dari sudut makna, contohnya dalam hadis ini, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun nikahu wat talaqu warraja'ah. Ada 3 hal yang seriusnya itu serius dan bercandanya itu juga dianggap serius, yaitu nikah, cerai, dan rujuk. Nah, kalau misalnya dari segi bahasanya itu kan kita tahu bahwa kita tidak boleh bermain-main. Kita walaupun bermain-main itu nikah, talak, dan rujuk ini termasuk ke dalam hal-hal yang serius walaupun kita mengucapkannya atau menganggapnya dengan hal-hal yang sepele gitu ya, bermain-main. Nah, namun dari segi rahasianya, nah ketiga hal tersebut itu sangatlah sakral. Nikah, cerai, dan rujuk itu adalah hal yang sakral. Tidak seharusnya seseorang mempermainkan ketiganya hanya dengan nafsu semata. Karena nyatanya ketiga hal tersebut sangat berhubungan dengan ibadah kepada Allah, yang mana pernikahan ini adalah penyempurna sebagian iman seseorang. Nah, jadi di antara ketiganya, nikah, tolak, dan rujuk ini, akadnya itu sangat rentan. Kalau misalnya sudah diucapkan, ya sudah jadi. Kalau misalnya dibatalkan, ya sudah, sekali itu langsung batal. Jadi seperti itu ya. Nah, dengan pembahasan terakhir tentang aspek asrarul ahkam mengenai sudut makna ini, berakhirlah kita pembahasan kita pada hari ini. Makalah ini dapat menjadi sumber referensi dan motivasi bagi kalian semua untuk memulai semangatnya untuk mempelajari asrarul ahkam dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya apabila kita dapat mempelajari hukum-hukum Islam yang telah diturunkan oleh Allah sebanyak 100%, maka kita pasti akan sami'na wa ta'na kepada Allah. Kita tidak akan mampu menyangkalnya karena kita sudah tahu rahasia-rahasia di baliknya, ilat-ilat di baliknya, dan juga hikmah-hikmah di baliknya. Maka dari itu, saya sebagai pemateri memohon maaf apabila ada kesalahan dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wallahul muwafiq
Aku pamit Thorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.